Assalamualaikum, bersama kami kembali di Dialog Allah dan Kehendaknya. Saya Mutiara Langit dan Saya Najmu Kalam. Assalamualaikum. ya, kita melanjutkan dialog tentang masih dalam pembicaraan tentang perempuan, Umi. Boleh, Uma? Ya, eh emansipasi? La haula wa quwata illa billah. Emansipasi begitu lekat dengan perempuan. Hanya perempuan yang emansipasi, Uma. Iya, justru. Karena tidak laki-laki tidak ada emansipasi. Masya Allah. Di situ pemberontakan perempuan ya, yang ingin satu level, yang ingin sejajar dengan kaum laki-laki. Kaum Adam. Ya, kaum Adam. Di situ ketika kaum Adam itu koam ya? Koam. Mereka menyatakan seperti itu. Iya. Dan mereka meyakini seperti itu ketika mereka adalah koam. Ketika mereka adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Seperti itu. Seperti itu. Pernyataan yang begitu jelas, tegas dan gamblang. Iya. Saya mendengarkannya. Iya. Emang mereka begitu suka dengan legitimasi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seperti itu. Ketika laki-laki itu adalah pemimpin buat perempuan, meskipun dalam ruang lingkup yang kita bahas itu sederhana ya, maksudnya dalam ruang lingkup pernikahan, belum membahas tentang sesuatu yang universal lebih dari tema pernikahan. Seperti itu, Ma. Iya. Oke, ketika laki-lakinya itu bijaksana, pandai dalam memimpin, pandai dalam mengatur perempuan begitu nyaman dengan suasana kepemimpinannya. Jadi di situ perempuan tidak memberontak ya. Tidak harus emansipasi, seperti itu Iya, maksudnya. seperti itu. Tapi fakta dan data, Umi, nyatanya iya, Uma, laki-laki banyak dalam tanda kutip menghancurkan. maksudnya menghancurkan. Apa tuh, Uma? Menghancurkan hati perempuan. Oh, seperti itu. Tapi ketika berbicara tentang sudut pandang tentang menghancurkan hati, ada juga perempuan yang menyakiti hati laki-laki. Sepertinya. Iya. Itu saya berusaha seimbang. Impas gitu. ya, impas. Saling. Itu latar belakang emansipasi itu ketika perempuan merasakan diri memiliki potensi, tapi nyatanya begitu terbelenggu dengan rijalnya laki-laki, koamnya laki-laki. Semuanya dikuasai oleh laki-laki. Padahal perempuan di situ merasa diri, "Oh, saya juga bisa dong," gitu kan melakukannya. Itu, yang membuat akhirnya muncul emansipasi? Apakah latar belakangnya seperti yang Uma utarakan? Itu diantaranya. Sebenarnya banyak faktor, tapi itu diantaranya. Begitu ada terpinggirkannya perempuan, terjajahnya perempuan oleh laki-laki, tidak ada peluang perempuan untuk tampil, untuk memperlihatkan bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya bisa, seperti itu, gitu. Jadi perempuan memberontak, ingin satu level, ingin sejajar dengan laki-laki. Iya, Uma. Di seluruh aspek kehidupan saya lihat. Di seluruh aspek kehidupan? Banyak. Bisakah? Maksudnya, Masya Allah. Ketika berbicara tentang seluruh aspek kehidupan, ketika itu benar-benar sama dalam konteksnya sepertinya, saya tidak tahu persis tentang latar belakang emansipasi karena saya bukan perempuan yang memiliki latar belakang seperti itu dalam konteks seorang perempuan yang mengangkat tema emansipasi saat itu ya, gitu. Iya. Paling saya menganalisa dari fenomena dari yang terjadi ya, yang tadi Uma utarakan juga sama kan ya. Itu adalah telaah analisa dari sesuatu yang terjadi, dari sesuatu yang ada di hadapan ketika
apa yang menjadi penyebab seorang perempuan ingin merasa dirinya setara, sama di seluruh aspek kehidupan tadi kata Uma. Tapi kalau saya sendiri merasa ketika saya telah diri ya, Iya, saya tidak sama dengan suami saya. iya, Atas kehendak Allah, kita begitu berbeda. Penciptaan yang begitu berbeda. Peruntukan yang begitu berbeda. Itu saya menelaah diri. Karena saya juga sama, seorang perempuan. Sebenarnya ada pernah muncul ketika saya ingin tampil. Lah kata bila. Ketika saya merasa saya bisa melakukannya. Tapi Masya Allah pengalaman saya ketika atas kehendak Allah, sesuatu yang saya lakukan ketika itu saya berpikir keras, mencari ide, tetapi tidak ada hasil. Tidak berhasil maksudnya. Kan itu jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. iya. Akhirnya di situ ada mawas diri tentang Iya, diri. iya, Gitu. iya. Harus menjadi seperti apa seorang perempuan, Iya, seperti itu, iya, gitu iya. kan, kayak gitu. Apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Gitu Iya, kan, kayak gitu. Ada di situ berpikir tentang diri, gitu kan, kayak gitu. iya. Karena Masya Allah, ketika atas kehendak Allah, saya seorang perempuan dan saya pernah ingin menjadi seorang perempuan yang hebat. Masya Allah. Kayak gitu. Ingin mengatur, karena ketika saya menilai, misalkan ya begitu, maaf, ketika misalkan pasangan tidak seperti apa yang saya inginkan, pasangan tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan, dia harus menjadi sesuatu yang saya mau, dia harus menjadi sesuatu yang seperti saya inginkan. Itu. Tapi ketika saya mas diri, ternyata bukan itu deh sikap yang harus muncul. Akhirnya saya pasrah, apapun kehendaknya, saya berlapang dengan apapun yang terjadi, ketika itu adalah yang terbaik menurut Allah. Menurut saya ini adalah PR besar, maaf Uma, untuk kaum Adam. Bagaimana agar perempuan, anak-anak perempuan, istri tidak melewati kepemimpinan mereka. Jadi bagaimana mereka harus bersikap. Iya, betul. Dan akhirnya perempuan merasa dilindungi, merasa nyaman, dan perempuan akan menjadi seorang perempuan yang seharusnya sesuai dengan hukum Allah yang benar, bukan keluar dari zona perempuan dan memilih menjadi seseorang yang seperti laki-laki dalam konteks emansipasi. Tapi saya pikir itu juga butuh telaah juga gitu kan. Sebenarnya emansipasi itu yang dimunculkannya apa, yang diinginkannya apa, gitu kan, pencapaiannya apa, seperti itu kan. Iya. Lah kota Elabila. Gimana pendapatnya? Iya. Saya juga merasa begitu kuat gelora emansipasi di dada. Masya Allah. Saya merasa diri itu merasa bisa, merasa mampu. Jadi perempuan Jadi tinggi saya. Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Jadi perempuan, terus ketika saya melihat fakta dan data bahwa begitu banyak perempuan yang tertindas gitu. Saya nggak mau perempuan, minimal diri saya sendiri tidak mau ditindas menjadi budaknya laki-laki. Nah, Seperti itu. Begitu. Itu PR buat laki-laki menurut saya, Uma. Iya. Jangan sampai memperbudak perempuan. Iya, seperti Ya kan, itu. Iya, saya melihat fenomena gitu kan, apalagi sejarah masa lalu gitu kan, begitu perempuan itu terpinggirkan, begitu tidak dianggap gitu kan, hanya sekedar
untuk bahasa Kartini itu sumur dapur dan kasur saja Umi Masya gitu Allah. kan, Masya Allah Iya, gitu. iya. Saya dulu pendukung utama emansipasi. Masya Allah. Tidak mau kaum perempuan itu adalah tertindas, tidak mau terjajah Tidak gitu, mau diperbudak. tidak Seperti mau itu, Uma. diperbudak, seperti itu gitu. Dan nyatanya saya melihat kesewenang-wenangan laki-laki. Mereka begitu setuju dengan legitimasi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nih, aku Tapi pemimpin, berbuat kan seperti semena-mena itu. kan, Iya, bukan dengan aturan Allah kan iya, Uma seperti terjadinya. itu. Mereka tidak paham bagaimana caranya bersikap menjadi seorang arijalu qawwamuna, seperti itu kan, Iya, kayak seperti gitu. itu. Dan lebih ke tanggung jawabnya di hadapan Allah. Seperti itu kan Uma? Iya, iya. Malah itu jadi eh landasan ketika mereka itu menjajah perempuan yang saya lihat begitu. Ada payung hukum ya. Ada legitimasi Ada legitimasi yang membenarkan tentang sikapnya gitu kan, seperti itu Tapi di gitu. situ seorang suami, seorang laki-laki harus lebih belajar bijak dan memahami dari apa fungsinya ar-rijalu qawwamuna tersebut ya Uma. Iya, Gitu seperti maksudnya. itu, seperti Fungsi itu. pemimpin yang benar yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan akhirnya bisa membawa Istri dan istri dan keluarganya. keluarganya ke sebuah hukum yang benar, ke sesuatu yang benar ketika itu adalah perintah Allah. Iya, setuju. Jadi di sini laki-laki dan perempuan harus dua-duanya dibenahi ya, Mi? Bekerja sama, Bekerja Uma. sama, iya. Sama-sama memperbaiki diri. Ketika laki-laki, oke, dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi di situ dia harus mampu, harus sanggup, harus tahu, harus paham Bagaimana menjadi qawwamuna itu seperti pemimpin apa? perempuan Pemimpin itu? itu seperti apa? Pemimpin yang bijak, melakukannya karena Allah, apapun karena Allah, orientasinya Allah, qawam yang Allah saja, qawam yang yakin ketika segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, qawam yang yakin ketika itu adalah yang terbaik menurut Allah. Saya pikir ketika itu ada pada seorang pemimpin, dalam konteksnya pemimpin perempuan, ruang lingkupnya itu adalah pernikahan, ketika seorang laki-laki mengerti dari apa yang harus dilakukan, ya saya pikir dia tidak akan semena-mena bersikap Uma. Iya, iya. Tidak akan menindas Uma. Iya, betul. Tidak akan menyakiti Uma. Iya, iya. Akan Iya. menjaga, melindungi, kan seperti itu ya. Iya, Gitu. iya. Dengan kasih sayangnya karena Allah, melakukannya karena Allah, seperti itu. Semuanya karena Allah. La haula quwata illa billah. Iya. Gimana Uma? Ketika suasana seperti itu, Masya Allah, itu tidak akan terjadi pemberontakan perempuan ya. La haula quwata illa billah. Ketika perempuan merasa nyaman di dekatnya, merasa dibimbing, dinasehati gitu kan, Untuk seperti itu. ketaatan kepada Allah. Iya, seperti itu. Bukan Jadi untuk ego dirinya. iya, seperti itu. Itu yang harus digarisbawahi ya Uma. La haula quwata illa billah. Iya, jadi latar belakang perempuan itu beremansipasi itu berkaitan erat dengan laki-laki juga ya, Mi. Sikap yang didapat. Sikap yang didapat, ya, gitu kan. Dampak yang didapat dari sikap laki-laki atau bukti nyata sikap laki-laki terhadap perempuan ketika adanya muncul emansipasi, itu latar belakangnya adalah sikap yang diterima oleh perempuan dari pasangannya. Iya, iya. Dari fenomena yang dilihat. Seperti itu kan Uma? Iya, iya, seperti itu. Ketika laki-laki dia taat kepada Allah, melakukan segalanya karena Allah, iya Uma. saya yakin perempuan akan lebih nyaman ketika dia tidak mengikuti pun dia tidak akan memberontak. Seperti halnya saya lihat Nabi Lut dan Nabi Nuh ya. Iya. Di situ si istrinya tidak yakin kepada Allah, tapi di situ mereka tidak memberontak
ke suami ya di situ. Hanya perbedaan keyakinan saja. Tapi tidak sampai Ke sebuah perceraian. ke sebuah perceraian Perpisahan? sampai pemberontakan dari seorang istri. Iya. Jadi itu lebih ke berbeda keyakinan saja Dan gitu, itu seperti itu. personal. Ya, seperti itu. Itu fenomena di dalam kehidupan manusia, maksud saya. Ada banyak kondisi yang terjadi ketika dalam pernikahan itu satu pemahaman, Iya, satu keyakinan. Ada yang berbeda pemahaman, berbeda keyakinan, tapi toleransi. Jadi ya lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Seperti itu. La haula quwata billah. Iya, Tidak memaksa, lebih ke itu adalah personal, gitu kan. Dan ketika mengkomunikasikan pun dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang benar karena Allah. Ketika mengajak ya bahasanya, ketika itu sesuatu yang di dalam keyakinan boleh dong mengajak. Tapi selebihnya itu adalah lebih ke pilihan personal ya Umar. iya betul. Kayak gitu. Dan ketika berbicara yang saya lihat untuk emansipasi sendiri itu kalau untuk sekarang lebih ke bekerja sih Uma. Iya betul, untuk bekerja. Kayak gitu. Kenapa perempuan bekerja? Karena suami tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Allah alam. Atau karena perempuan tidak berlapang dengan apa yang ada. Iya, Itu seperti adalah itu. Rahasia Allah. Itu fenomena. Itu hanya sekedar telaah. Misalkan kenapa perempuan bekerja? Adakah alasan ketika perempuan bekerja? Tadi saya memunculkan dua fenomena ya. Iya, gitu. iya. Ketika fenomena pertama, laki-laki tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, atau yang kedua karena emang perempuan tidak berlapang dengan apa yang ada di hadapan. Bahwa kota lebih lah, wallahu alam. Iya. Gimana Umar? Iya, ketika perempuan tidak berlapang dada dengan penghasilan suami, dia berontak, dia ingin keluar mencari tambahan. Itu kan seperti itu ya, Iya. gitu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Dan saya lihat untuk fenomena laki-laki membolehkan Umar. Iya, bahkan saya melihat mendukung, asik. Karena kan dibantu. Iya, dibantu. Gitu. Jadi seperti itu. Dan bahasanya saling membantu. Saling membantu. Ya itu tergantung sudut pandang akhirnya Uma. Ketika di dalam rumah tangga apakah gitu kan kayak gitu. Perempuan harus membantu perekonomian suami dengan tanda kutip bekerja dan akhirnya keluar rumah, dan akhirnya itu adalah pilihan dari sebuah keyakinan. Ketika itu dipilih, maksud saya itu personal gitu kan, kayak gitu. Atau misalkan seorang suami bekerja keras dalam tanda kutip karena Allah melakukannya, memenuhi kebutuhan keluarga, dan akhirnya apapun yang didapat, apapun kondisinya, ya istri harus berlapang dada dengan apa yang ada di hadapan. Harusnya, itu adalah juga pilihan ya, personal gitu kan. Kayak gitu. Mau menjadi seperti apa hidup ketika manusia hidup di dunia, memilih seperti apa ketika hidup di dunia, itu adalah sebenarnya personal ya Iya. Gitu. Mau mencari materi sebanyak-banyaknya atau taat kepada Allah. La haula quwata illa billah. Masya Allah gitu. Itu sebenarnya ketika berbicara tentang emansipasi masih begitu banyak yang dibahas Uma. Iya betul. Tidak akan habis dalam satu momen gitu kan, kayak gitu. Sepertinya kita udah dulu, nanti kita lanjut lagi tentang emansipasi. Iya. La haula quwata illa billah. Oke. Dari kami cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.